kecelakaan motor ya. Dimulai dari mana dulu nih? Mungkin kalau kecelakaan motor itu dari gua belajar motor dulu deh. Oke, jadi gua waktu itu masih kelas 4 SD. 4 apa 5 ya? Gue lupa lah ya. Gue lupa tepatnya 4 atau 5 SD. Kayaknya 4 itu gue masih disuruh bawa motor, cuman masih dipegang sama bokap. Jadi gue cuman ngegas-ngegas doang. 5 gue literally yang udah disuruh untuk bawa motornya sendiri. Kayaknya singkat gue gitu ya. Anggap aja ini kelas 5 lah. Jadi kelas 5 bokap gue itu sudah menyuruh gue untuk belajar naik motor. Kenapa seperti itu? Ya ini bukan patut untuk ditiru ya. Cuman ya buat belajar juga sih sebenarnya. Emang waktu itu kaki gue tuh udah nyampe untuk naik motor gitu kan. Jadi kaki gue udah napak, kayak udah bisa gitu kan untuk napak. Jadi ya uts gitu, kenapa enggak gitu kata bokap gue. Karena bokap gue mikir ya namanya masih bocah ya. Bocah kan apa-apa kan berani-berani aja kan, gak mikir resiko. Karena ketika lu tambah tua ya lu tambah takut gitu kan, tambah anjing resiko gimana nih, anjing kalau gini gimana nih gitu kan. Jadi itu kelas 5 SD gue belajar naik motor. Bokap gue tuh tipikal yang kalau ngajarin anaknya emang marah-marah lah. Kayaknya banyak yang relate juga ya sama kayak gini. Jadi bener kayak stop, gas, rem gitu kan. Bener kayak maki-maki, marah-marah kayak ya gue gak bisa sebutin lah. Wow gitu kan. Shit. Nekan mental lah anjing, kayak under pressure tuh fuck anjing udah terbiasa aing sama gini-ginian. Jadi waktu itu tuh yang kecelakaan pertama yang gue alamin waktu itu tuh gue belajar motor di lapangan. Untungnya lapangannya berumput ya. Jadi gue naik motor terus kan bokap gue suruh gas kan, gue masih bocah kayak gasnya kan pelan gitu kan. Bokap gue nih suruh kayak tambah kencang gitu, kayak kencangin lagi gitu. Udah deh gue tambah dong speed tuh. Tet. Tapi nggak kencang amat sih, lumayan lah. Gue udah nambahin speed, tiba-tiba bokap gue suruh rem gitu kan. Goblok sih itu anjing. Jadi lagi belokan, lagi kayak abis belokan gitu ya, bikin gue lupa deh bikin angka 8 apa muter gitu biasa. Jadi pas lagi agak belok gitu terus lurus sedikit, bokap gue suruh rem gitu kan. Langsung gue rem, jadi rem tangan, rem kaki langsung gue injek dua-duanya, sret, gubrak. Iya, untungnya nggak ada yang luka yang gimana sih, kayak ya luka memar aja sih sebenarnya, dan motornya untungnya baik-baik aja. Dan FYI sebenarnya itu bukan motor gue waktu dipakai, itu motor Pak D gue yang dipakai. Gue nggak tahu bokap gue ngomong ke Pak D gue apa enggak motor habis kecelakaan, tapi untungnya mana-mana aja sebenarnya, mungkin ya baret dikit lah. Itu kecelakaan pertama gue, sebenarnya too much ya kecelakaan motor itu ya gue. Mungkin yang parah-parahnya kali ya. Yang parah itu waktu pas gue kelas 12 SMA. Waktu itu mau masuk kuliah soalnya. Jadi kelas 12 SMA gue itu mau balik kayaknya. Iya benar. Jadi gue mau balik kayak bener. Iya gue abis nongkrong terus gue mau balik, bener. Gue mau nongkrong. Gue abis nongkrong terus mau balik ke rumah. Waktu itu posisi gue agak kosong sih kepala gue, kayak pikiran gue emang kosong karena itu kayaknya entah itu sebelum pengumuman SBMPTN kayak hamin berapa gitu, gue lupa. Kayaknya tuh hamin beberapa SBMPTN. Jadi gue kayak ini kalau gue gagal gimana, nih kalau gue nggak masuk gimana gitu. Jadi kayak gue agak down gitu, kayak agak down deep gitu kan, kayak shit bro, fuck lah anjing, damn. agak ngedown gue. Karena ya udah gue pulang gitu. Untuk waktu itu gue pulang bareng sama kawan-kawan gue sih, beberapa orang, cuman gue di bagian belakang, jadi gue emang agak pelan. Jadi gue posisinya gue di belakang kalau nggak salah. Gue kayaknya agak ngebut sih kayaknya. Kayak agak ngebut. Ini jangan ditiru ya, maksudnya kalau kalian emang lagi nggak ada semangat untuk hidup ya, jangan bawa kendaraan lah. Jadi gue gaspol kayak udah gue gas aja lah. Jadi gue ngebut lumayan kencang gitu, kayak udah gigi 4 apa kayak gigi 4 deh. Set gue kencangin kan. Ya karena gue pikir nggak ada apa-apaan gitu. Ternyata ya gue salah di situ. Ini ketika gue lagi kencang ada orang nyebrang gitu, tapi ini pakai motor ya. Sebenarnya ini gue jelasin dulu. Sebenarnya jalan itu tuh tidak untuk buat motor motong gitu men. Jadi kayak emang ada. Jadi jalannya tuh sebelah ini jalan, terus yang tengah-tengahnya itu kayak taman gitu lah. Karena ini kan di daerah Kemang. Ini kayak apa ya gue bilang ya, bukan trotoar juga sebenarnya, kayak pembatas jalan antara arah
arah yang berlawanan, cuman nggak saling nempel arah berlawanan, jadi ada pemisahnya gitu. Jadi pemisahnya tuh ya emang ya kayak taman-taman gitulah. Cuman ya biasanya tuh ada jalan, memang ada jalan, tapi untuk pejalan kaki, bukan untuk pemotor. Jadi si motor ini ya tipikal orang Bekasi lah ya. Dia motong gitu men. Jadi dia motong, jadi dia yang harus tidak dilalui sama dia dilalui. Jadi dia datang dari arah samping. Jadi emang gue nih ketutupan sama mobil. Jadi posisi gue ngebut itu di samping mobil, dan dia nggak lihat ada gue, karena dia pikir kan ya masih mobil doang. Jadi pas dia ngeliatin mobilnya ada gue. Di situ emang gue udah kayak wah fuck, nabrak. Dar beneran ya, gue nabrak si motornya. Dar, gue kelempar. Itu kalau lu tahu ya, kayak Brad, bukan kayak, masa kayak Brad Pitt. Gue ya bener-bener kayak di film-film lah, yang sampai nabrak lompat gitu ke mental anjing ke depan, yang kayak terus guling-guling gue kayak damn fuck. Jadi gue bener-bener yang kayak mental terus guling-guling, terus gue kayak tau sih lo yang kayak berkunang-kunang kayak teng pusing gitu kepala. Jadi kayak lu ngeliat apapun tuh kayak nggak jelas gitu kan. Gue nabrak, gue kelempar, dan seperti yang gue bilang tadi, gue udah tahu kalau bakal nabrak. Jadi emang yaudah lah, fuck, nabrak dar gitu. Ketika itu gue tiduran doang, waktu itu gue terlantar dulu karena emang agak panik ya sebenarnya gue. Untungnya si pemotor ini ya nggak kenapa-napa untungnya kan, dan gue yang kenapa-napa. Waktu itu motor gue segitiganya kena, jadi stangnya ke kanan, bannya ke kiri kalau nggak salah. Jadi lumayan parah. Terus body gue pecah semua, yang bagian depan tuh banyak yang bolong pecah karena kan. Terus ya kaki gue untungnya nggak kenapa-napa sih. Ya untungnya gue pakai helm waktu itu, jadi kepala gue guling-guling doang dan aman. Kaki gue doang kayak robek dikit lah ya. Namanya kecelakaan mau gimana? Kalau nggak robek aneh gitu kan. Iya itu kecelakaan karena abis itu ya pas gue liat si pemotornya aman, cuman motornya dia yang bolong juga. Tapi nggak parah, yang parah motor gue. Dan ya udah ya itu waktu itu setelah kecelakaan gue kayak, jadi doi ini anak gimana bilangnya, dia mau pergi lah ke suatu acara keagamaan gitu lah, malam-malam lah ya fans Madrid lah ya. Jadi doi mengrame ternyata. Jadi sebenarnya dia yang salah, cuman dia waktu itu dia udah mengakui kesalahan, kayak udah mulai kesalahan karena gue kan mulai ngotot ya. Sebenarnya dia yang salah dan dia udah mulai kayak ngedown terus. Tapi yang namanya fans Madrid tuh kan rame juga ya. Jadi yang datang rame, tiba-tiba setelah udah rame teman-teman dia belain dia, dan dia mulai naik lagi gitu. Gue wah udah nih kelar nih gue nih, anjing ya udah lah. Waktu itu gue akhirnya ngasih berapa ya, kayak waktu itu gue ngasih kartu pelajar gue, sama gue ngasih duit dulu ya kayak 200 ya berapa gitu. Terus ya udah kayak, ini bang gue kasih dulu dah, nanti ini nomor gue lu save aja, lu benerin motor lu, nanti kurangnya berapa lu telepon gue lagi aja, karena ya mau gimana motor gue juga rusak juga nih, gimana namanya kecelakaan kan. Terus kayak ya udah akhirnya damai beres lah ya. Gue pulang dalam keadaan emang teman-teman gue juga gitu kan. Dan ya gue bingung juga nutupinnya gimana, karena pas gue masuk ke rumah motor gue dilihat dan wala bolong. Gue nutupin jalan gue yang pincang-pincang, cuman motor gue gak bisa ditutupin. Anjing, gimana cara gue nutupin motor gue yang bolong? Fuck. Ya udahlah, akhirnya gue ngaku ke orang tua gue. Itu gue lumayan trauma sih sebenarnya sejujurnya ya, karena pas gue bersih-bersih istirahat, gue gak bisa tidur karena setiap kali gue nutup mata itu gue mengalami PTSD, mengalami traumatik yang lumayan mendalam. Jadi ketika tuh gue tutup mata, gue selalu kebayang kalau gue pas nabrak kayak fuck, anjing serem banget sumpah itu. Jadi gue keinget terus, jadi gue susah tidur. Akhirnya gue minum semacam obat gitu lah, obat buat penenang. Akhirnya gue minum obat itu buat tenangin diri, terus akhirnya ya biar gue bisa tidur aja lah. Dan untungnya bisa. Besok paginya itu gue langsung sama bokap gue, walaupun kaki gue lagi sobek-sobek ya, kayak ya bangun nek, kita benerin motor. gue pikir kayak nyuruh siapa gitu, kayak apa kalau nggak besoknya gitu kan, enggak, atau kayak lusanya gitu kan, tapi enggak, besoknya, bener literally besoknya ketika gue bisa kecelakaan gue langsung disuruh benerin motor. Jadi motornya ditaruh ke bengkel, terus gue yang suruh bawa dengan motor ogrek gitu kan, kayak anjing fuck anjing. Jadi waktu itu gue benerin segitiga, abis itu langsung benerin si bodinya lah, buat apa sih, di dempul sama di ya nambal sama di dempul aja sih, nambal dempul lah. Tapi itu habis berapa ya, gue
gue lupa kayak habis berapa ya, segituan lah, karena gue nggak beli body baru kan, cuman nambal doang. Dan iya, itu yang lumayan traumatik itu SMA. Dan ketika gue kuliah lumayan banyak ya. Ada berapa ya, yang parah itu kayaknya ada 3 deh kuliah itu. Pertama, waktu pas gue baru nyampe ke Surabaya, gue sama temen gue mau nyari makan nasi goreng di Taman Apsari. Iya, gue punya Taman Apsari. Nah, Taman Apsari itu dekat sama klub, men, sama kayak itu namanya masih HW deh, masih HW kalau nggak salah, masih Holy Wing apa ya, gue lupa namanya. Jadi iya, gue ditabrak sama orang mabok ya, Bray. Ya karena kan gue jalannya pelan ya, maksudnya ya kan kita lagi nyari makan ya pelan anjing, nggak mungkin mana ada anjing orang nyari makan ngebut, fuck, lagi liat makan. Gue kayak lagi liat makan itu kan, apa ya, beli apa ya, kayak lagi liat kayak kanan kiri, anjing tabrak, darah, fuck. Dan yang terjadi ketika nabrak, orangnya marah-marah, mas kalau jalan tuh hati-hati ya, bangsa, anjing, lu yang mabok, lu yang nabrak. Cuman waktu itu gue di situ yang kayak, gimana nih? Satu, dia mabok, gue malas berdebat dengan orang mabok ya. Kedua, gue kayak orang baru kan, kayak damn, new city nih, gimana gue mau ngomel kan, gak enak juga gue. Jadi kayak oke, fine, sip gitu. Dan ya, yang terjadi adalah motor gue tuh apanya sih, gue lupa tuh, yang bukan handle rem ya, handle footstepnya. Jadi footstep antara buat pengait dari si apa namanya, footstep ke pengaitnya tuh patah, sama itu footstep penumpang sama footstep gue. Jadi footstep gue juga naik ke atas bengkok gitu kan. Ya udahlah, itu yang pertama. Yang kedua itu gue itu kecelakaan itu. Oh iya, ini pertama teman-teman gue kecelakaan motor itu karena motor gue gak kuat nanjak, dan akhirnya jadi agak bodoh sebenarnya karena jam ini gue ceritain dulu ya kali ya background story-nya sih sebenarnya. Jadi background story-nya tuh kenapa jam 2 pagi ya? Karena waktu itu gue lagi ada acara gitu di Batu apa gue lupa ya, kayak di Batu deh apa gue lupa lah, pokoknya daerah Batu lah. Jadi itu emang ada acara di satu daerah itu. Terus kita kayak mau tengah malam mau nyari makan lah. Udah nih, kita nyari makan kita ke Susu Pakno deh. Kita ke Susu Pakno, udah minum susu terus makan di situ kan. Terus kayak kemana lagi ya? Terus kayak ngide banget tuh, ada ngide kayak kita ke Paralayang. Anjing jam 2 pagi, anjing Paralayang, fuck. Mau ngincer sunrise kan. Coba tuh lewatnya Cangar, lewat jalur Cangar kan. Yang dimana posisi Cangar itu emang agak danger bro. Jadi emang apalagi situ kalau tengah malam banyak monyet, takutnya emang ada begal juga kan. Cuman di situ tanjakan lumayan tinggi, dan gue boncengan sama kawan gue kan. Jadi pas gue naik motor gue kan nanjak tuh, gitu, gue gigi satu, literally menggigi satu, nggak nanjak main motor gue main. Jadi pas udah tanjakan yang keberapa, jadi motor gue cek mati total. Jadi gue ngerem, tapi karena tanjakan itu lumayan curam, jadinya sebenarnya ban gue rem gue pakem, bekerja dengan baik, cuman banyak licin, jadi mundur ke belakang. Untung ya teman gue ini udah lompat dari motor dulu, dan gue yang nahan dulu kan. Jadi itu posisinya gue mundur berapa meter lah. Gue mundur berapa meter, sampai kaki gue bener-bener gak kuat nahan lagi. Karena motor tuh gue lempar, gue banting, tapi gak ke arah, kan pinggirnya jurang. Jadi motor tuh gue lempar ke arah yang tengah jalan, jadi gak lempar ke jurang. Karena kalau lempar ke jurang mati gue anjing. Motor gue meledak kan, jatuh ke bawah, gimana gue bilang ke bonyok gue anjing. Akhirnya udahlah, untungnya waktu pas gue jatuh itu emang tidak jatuh ke jurang. Jadi emang ya sedikit jatuh aja lah. Dan motor gue ya mana-mana cuman baret dikit doang lah, aman sih sebenarnya. Itu yang kedua ya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga itu gue itu kecelakaan di daerah Semarang. Berarti ada lagi yang tempat. Gue kecelakaan di Semarang itu karena gue ngebut sama temen gue. Dia udah ngebut-ngebutan, saya. Ya gue tapi kalau emang ya agak suka ngebut sih sebenarnya. Jadi gue yang ngebut, terus ada belokan. Gue udah ngerem terus kayak belok, ternyata banyak slip bro. Jadi motor teman gue banyak tubles. Gue nggak tahu gimana kronologinya dan gimana caranya. Pas gue belok, banyak sama peleknya keluar anjing. Goblok banget sumpah, gue ngomong keluar anjing. Jadi kayak bener-bener keluar terus kayak kelempar gitu. Anjing, akhirnya gue jatuh lah di situ. Dan ternyata pas dicek
gue cek itu kan, itu untungnya gue jatuh itu belakangnya tuh nggak ada apa-apa, karena setelah gue jatuh terus motornya gue angkat, belakang gue truk, anjing gue bisa mati, gue kelindes sama truk. Oh gue udah cerita lagi deh sebenarnya, anjing banyak sebenarnya. Jadi tuh gue pernah mau ke Malang, ini gue berdua sama teman gue, jadi gue dari Surabaya, terus teman gue ngajakin ke Cangar dulu, terus ternyata abis dari Cangar lanjut ke Malang. Sebenarnya dari Cangarnya ke Malangnya aman-aman aja sih. Gue cuman kedinginan sama sepi aja sih, karena itu posisinya udah malam kan. Sore ke malam. Nah terus gue ini ceritanya tuh gue mau nyari satu mobil. Sudah nyari satu mobil, udah nih. Nah depan gue ada tronton gitu bray. Ya udah, terus gue mau salip karena kanannya penuh, gue dari kiri aja yang gue nggak lihat. Jadi itu tuh kayak gimana gue mulai gorong-gorong kali ya. Kayak gorong-gorong gitu lah. Gue rasa itu gorong-gorong beneran. Atau jalur air, gue lupa deh. Nah, itu hasilnya yang kayak kotak gitu kan. Jadi gue lumayan kencang kan, karena mau nyelip tronton itu. Jadi gue gas dari sebelah kiri. Gue gas, gue lumayan kencang. Gue nggak lihat men. Ternyata ada satu si gorong-gorong atau jalur air ini agak rendah ke bawah. Jadi dia agak turun dan gue jeblos itu, gue oleng, gue kanan kiri dan gue langsung ngebanting ke kanan. Jadi ngebanting langsung masuk ke jalan gitu kan. Dan di belakang gue nih kayak itu literally mungkin kayak tinggal sejengkal doang mungkin sama truk ya, sama si trontonnya itu sejengkal doang, mungkin kayak deket banget. Terus kayak gue langsung tot gitu kan. Gue panik banget, kayak gue harus tetap stabil karena gue nggak boleh jatuh. Kalau gue jatuh gue mati di sini. Dan benar akhirnya gue nggak, maksudnya bukan bener gue jatuh ya, maksudnya bener gue selamat, gue bisa kendaliin manuvernya. Terus saya jalan dikit, akhirnya gue pinggir ke sebelah kiri lah. Pas gue pinggir sebelah kiri ya untungnya gue aman, tidak terjadi apa-apa. Motor gue juga tidak kenapa-napa, cuman pelatnya aja patah ternyata, tapi itu bukan masalah besar ya. Dan pas gue pinggir tuh gue nenangin diri dulu ya. Itu kayak mungkin itu bisa jadi ajal gue sebenarnya. Dan yang terakhir itu kecelakaan motor itu sebenarnya yang parah tuh kemarin sih. Mungkin ini beberapa bulan, tahun 2024, cuman bulan-bulan maybe November atau Oktober lah, gue lupa lah, atau Desember, gue lupa lah, antara itulah, akhir tahun lah. Jadi agak sad ya sebenarnya pas akhir tahun karena gue kecelakaan. Jadi situ gue pakai motor, gue arah ke Malang. Jadi jalan Malang itu kan gue lupa deh, itu udah jadi itu udah masuk Pasuruan, jadi Pasuruan Malang, udah masuk di Pasuruan terus arah ke Malang ya. Gue itu lumayan kenceng memang, karena emang jalannya kan kosong ya. Gue ngebut itu ya sebenarnya nggak kencang-kencang amat sih, di kecepatan 120-an lah, di kecepatan segituan. Terus gitu, gue kan agak kencang lah. Nah gue nggak lihat karena emang jalannya kan kelihatannya aman-aman aja, ternyata ada jalan yang benjol bro. Jadi ada jalan yang benjol, jadi gue kelempar ke atas. Terus gue mengalami tank sleeper gitu, gue lupa lah ya, kalian bisa cari di Google lah. Jadi pas gue lompat, motor gue tuh kan ya menerima hentakan dan kecepatan yang setinggi itu kan langsung ini ya. Jadi stang motornya langsung kayak kena tank sleeper gitu. Jadi kanan kiri parah. Dan gue nggak bisa nahan, literally bener nggak bisa nahan motor untuk tetap stabil gitu, nggak bisa gue. Udah gue coba, jadi temen gue turunin gas, gue lepas gas gitu kan. Karena kalau ngerem juga bahaya. Gue ngerem itu bisa ada yang nge-slip gitu kan, karena bisa nge-slip juga. Jadi gue cuma ngelepas gas doang. Cuman itu kayaknya udah turun kecepatannya mungkin di angka akhirnya 70-an seingat gue. Yang gue lihat itu gue lumayan nahan sekitar beberapa detik. Dan benar gue jatuh itu main parah. Jadi mungkin itu kalau misalnya gue gak pakai helm yang full face, muka gue udah hancur mungkin itu. Gue gak bohong sumpah. Yang gue ingat, gue jatuh, gue banting kanan, motor gue kuap ya karena besi ketemu aspal ya, jadi keluar percikan api. Terus gue guling-guling, gue bangun-bangun nyari HP gue udah remuk parah, hancur, keadaannya tidak bisa tertolong ya. Nanti gue kasih lihat mungkin bisa ya nanti setelah ini. Gue kasih lihat posisi HP gue. Dan bener aja si motor gue kelempar jauh. Tapi untungnya nggak terlalu parah-parah banget sih sebenarnya. Cuman bopak aja sih, kayak bodi sampingnya kegerus aspal. Terus waktu itu kejadiannya si rem kakinya nyangkut
ke masuk ke dalam, mendelep gitu. Sama knalpot gue bopeng, jadi agak penyok sampai bolong sebenarnya. Sampai sekarang belum gue benerin sih sebenarnya, karena ganti knalpot mahal anjing. Ya itu terus sama kayaknya stang gue bengkok dikit, cuman ya udah gue paksa aja, cuman akhirnya ya udahlah. Itu kejadiannya lumayan tragis ya sebenarnya. Gue sebenarnya agak males juga sih bahasnya karena itu lumayan serem juga. Akhirnya gue tetap lanjut ke Malang, tapi gue kayak berhenti dulu beberapa saat. BTW kecelakaannya itu siang-siang ya, itu siang hari. Terus ya posisi badan gue pakai jaket, tangan gue robek, tangan kanan udah lupa lagi sebenarnya. Kaki kanan gue, jadi kaki kayak dekat dengkul itu robek, tangan kanan gue juga, terus sampai pantat gue robek. Kenapa bisa sampai pantat? Karena gue sobek juga, jadi gue kayak gembel anjing. Jadi dari pantat sampai ke ujung kaki terus yang sebelah kanan tuh robek semua parah. Terus untung gue pakai jaket yang lumayan tebal. Walaupun gue udah pakai jaket tetap robek anjing tangan gue. Fuck. Dan gue akhirnya dibantuin orang, terus kayak gue ketemu sama sales susu gitu, terus gue dikasih susu buat minum, buat tenangin diri. Ya gue duduk di depan masjid waktu itu, karena depannya masjid. Dari gue turun dulu, terus gue tenangin diri, bersihin badan dulu, terus gue lanjut jalan lagi sebenarnya ke Malang. Gue nggak bisa muter balik ke Surabaya karena percuma, lebih baik lanjutin ke Malang daripada ke Surabaya. Akhirnya gue lanjut ke Malang, dan akhirnya bener aja gue lihat keadaan motor apa ya begitulah. Dan pas gue pulang dari Malang ke Surabaya jatuh lagi. Jadi sebenarnya handle remnya waktu pas kecelakaan pertama tuh kan nggak jatuh. BTW itu pas tangan gue sobek, gue pakai jas hujan kan. Untungnya gue ketemu toko gitu, karena gue beli celana baru anjing. Malu anjing pakai jas hujan mulu. Yaudah, terus pas pulang gue kehujanan lumayan deras ya, gue kehujanan lumayan deras. Akhirnya pas dilewatin rel kereta itu, si rel sama jalan tuh udah nggak rata ya. Jadi relnya tuh lu tau kan rel kereta kan 2 biji ya, itu tuh jadi tanahnya tuh aspal udah habis men. Mungkin kegerus gitu gimana, gue gak ngerti dah. Jadi pas orang-orang jatuh, gue tuh sebenarnya udah ngerti banyak orang depannya pada jatuh, dan gue udah pelan. Anjing, pelan sama aja, licin banget, jatuh juga gue. Akhirnya gue jatuh ke kaca. Sebenarnya gue gak jatuh, motor gue doang jatuh. Anjing, handle rem gue patah. Fuck. Silakan 2 kali anjing dalam sehari. Anjing lah. Terus ya udahlah, itu gue bener-bener jalannya pelan banget anjing. Bayangin dari Malang ke Surabaya kecepatan cuma 60 anjing maksimal, karena gue saking takutnya anjing. Fuck lah, gila banget itu anjing. Nah, gue pulang tengah malam itu anjing. Ya itu kejadian naik motor ya yang lumayan tragis parah. Kalau mobil itu sebenarnya nggak parah-parah banget sih. Kecelakaan mobil itu ya sebenarnya bareng sama teman gue, karena teman gue yang bawa mobilnya. Kayak jadi kita habis UTBK mau jalan-jalan dulu sebelum pulang ke arah pegunungan gitu deh. Gue lupa ada gunung apa bukit gitu. Tapi ternyata yang pas kita naik, mobil teman gue mungkin kegedean dan lewat pasar, akhirnya mobil teman gue nabrak mobil box anjing. Sebelah kirinya penyok parah anjing, bonyok sih sebenarnya karena masuk dalam anjing. Terus juga waktu itu mobil temen gue hampir keserempet truk, karena teman gue nyalip dari kanan, terus kita pengen naik ke trotoar gitu kayak anjing, untungnya aman-aman sih sebenarnya. Oh, gue inget deh waktu itu gue hampir ketabrak ini anjing. Gue nabrak orang anjing. Bukan kecelakaannya karena gue nabrak orang. Jadi itu gue masih belajar naik mobil kan. Gue belajar naik mobil. Itu kayak subuh ya. Jadi orang balik dari masjid. Ini sore banget Pak, sumpah kalau Bapak masih hidup atau Bapak dengar podcast ini ya, saya minta maaf banget, coba pernah nabrak Bapak saat itu. Jadi gue nabrak orangnya, dia pinggir jalan sebenarnya. Ya gue nggak sengaja sih. Gue pikir tuh feeling gue tuh kayak ada lewat dan kayak bisa lewat, ternyata enggak anjing. Ternyata dia nabrak spion gue, karena gue takut pas gue bisa nabrak orang jedar gitu kan, jedek gitu, jedek dong sih. Gue liat ke belakang, liat kan ada 3 spion ya, kanan kiri sama yang tengah. Gue liatnya sih bapaknya sih nggak sampai yang jatuh gimana, cuman gue dikejar dari belakang gitu sama motor kan. Cuma gue ngebut gitu kayak motor, gue ngebutin anjing, karena gue takut banget dikejar sama orang. Ini masih SMA anjing. Udah kira ngebut, akhirnya sampai gue balik ke rumah dengan keadaan selamat sebenarnya. Mobil juga nggak kenapa-napa, cuman gue minta maaf banget Pak, karena waktu itu gue nggak sempat berhenti dan minta maaf, sorry. Ya segitu aja ya sebenarnya cerita-cerita gue dalam kecelakaan ya. Gue nggak tahu kecelakaan apa lagi yang akan terjadi dalam hidup gue, entah hidup gue masih panjang atau enggak.
setidaknya mungkin gue akan menyentuh umur 21. Kedewasaan. Jadi sebenarnya dari semua itu gue sadar hidup itu kadang ngasih pelajaran lewat rasa sakit. Tapi lucunya makin kesini malah jadi bahan ketawa. Karena emang rumusnya komedi adalah tragedi dan waktu. Makanya itu menjadi sesuatu yang lucu. Tapi ya menurut gue itu ya asam garam kehidupan aja sih. Jadi kayak lu udah banyak merasakan ya pahit asamnya hidup, pahit manisnya hidup lah. Buat lo yang lagi dengar, entah itu di kasur, di jalan, atau mungkin lagi di kamar mandi, boker gitu kan. Ingat, jatuh itu wajar, sakit itu pasti, tapi bangkit itu pilihan. Kenapa pilihan? Ya lu bisa milih untuk bangun lagi atau milih ya udah mati aja di jalan, ditabrak mobil lain atau kendaraan lain anjing. Ada pepatah yang sangat amat baru gitu kan, mengatakan begini, sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya itu loh. So segitu aja ya buat hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan yang sudah menonton podcast Michael di episode 17 dan 18 ini ya. Gua Michael, tengkorak berhoodie dari Semesta Imajinasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa buat senyum meski badan masih pegel-pegel dan badan masih robek-robek, atau mungkin kalian lagi lumpuh dan hati pun belum sembuh. Bye bye.